Kalau TikTok tutup, siapa yang diuntungkan? Dan kalau dia ditutup, banyak pengangguran. Banyak teman-teman afiliator UMKM kita yang selama ini ya menghidupi anak sekolah, ya kasih makan orang tua, ya biaya dan ini tiba-tiba nggak ada. Kasian banget tuh. Kita kasih solusi. Koh Chun. Yes. Wah, ini kayaknya bakal jadi episode yang paling gue suka nih. Karena gue akan memojokkan Anda. Waduh. Benarkah Anda mendapat subsidi dibantu sama TikTok? Aduh. Yang live shopping itu cuma bisa dia doang. Aduh. Dibantu sama TikTok banyak subsidinya, potongan harganya juga banyak. Waduh. Gue serang tubi-tubi di awal-awal Aduh. deh. Tapi rame juga nih, Koh. Iya. Menteri Perdagangan beri waktu 7 hari TikTok Shop ditutup. Wah. Bagaimana nasib afiliator? Kemarin muncul di FVP gua, afiliator gantian nih pada teriak. Yes. Kayak balon, Iya. dipencet sini gelembung di sini, pencet sini gelembung di sini. TikTok hadir, UMKM pedagang Tanah Abang, mana nih orang marah-marah. Ditutup, jebret, afiliator teriak. Iya. Kami juga UMKM, Pak. Iya. Kami bisa sukses kok, tapi semenjak kayak begini, Iya. pendapatan kami turun. Gimana kok? Oke, kalau bahas afiliator ya memang gua sendiri ya. Ya seorang yang dari daerah nih di Pematang Siantar, di Sumut. Oh, Jauh ya. Karena ada TikTok Shop ini juga gua mulai pindahin keluarga gua ke sini. Jadi gua itu adalah seorang afiliator yang di saat TikTok Shop hadir di Indonesia, gua sudah mulai orang pertama lah bisa dibilang, orang-orang yang seperti kubu pertama masuk ke TikTok Shop. Nah di saat dulu sih ya susah jualannya karena TikTok kan nggak ada yang namanya promosi lah dan lain-lain, tidak ada. Dulu ya jual gitu aja, kayak sellernya juga dikit, yang beli juga mana mungkin TikTok bisa jualan gitu ya. oke, tapi sebelumnya gue ngucapin selamat juga nih. Alhamdulillah berarti generasi pertama, orang-orang pertama yang berjuang di TikTok. Ya. Dan Anda orang pertama juga yang mendapatkan 21 miliar. Thank you. Miliar order. Dan saya pun juga kena, saya juga closing dari produk Ya. yang dia omongin. Sebenarnya 21 miliar itu bukan ke gua sih. Itu karena kita kan sebagai afiliator. 21 miliar itu ke banyak seller-seller yang ada di Indonesia. Nah, lo dapat berapa tapi jangan jawab dulu ya. Iya. Nanti ceritain ya. Iya. Jadi katanya berapa persennya apa segala macam dan cara mainnya TikTok gimana ya. Boleh. Kita bahas dari awal. Hmm. Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Jadi pindah gara-gara TikTok Shop karena mereka juga baru di Indonesia ya. Dan gue pindah karena banyak brand yang minta kayak bolehlah Coach Chun live stream ya. Nah sebelum gue pindah itu gue sebenarnya adalah pedagang offline. Gue Di mana? Di Pematang Siantar. Enggak, maksudnya di kayak Tanah Abangnya gitu atau di jalanan. Ada nyewa ruko dulu ya. jualan apa? Jualan smartphone juga, counter HP. Dulu gue juga pernah buka counter HP. Oh, lo koko handphone ternyata. Tapi ya gimana ya, kayaknya nggak bisa bersaing. Menurut gue kayak toko handphone itu udah berjamur di mana-mana, banyak banget. Di sana jual rugi. Bahkan gue kayak, waduh nih udah jual rugi nih, mau ikut nggak mau ikut gitu loh. Ya udahlah, akhirnya nggak jalan, tutup. Udah tutup, gue baru fokus ke YouTube lagi. Pernah gue fokus ke YouTube 5 tahun gue fokus ke YouTube. Oke. Bahas teknologi ya. Setelah dari YouTube baru masuk ke TikTok 2,5 tahun. Di YouTube udah berhasil berapa subscribers ketika lo bangun personal brand dan konten-konten edukasi seputar smartphone? 300 ribuan. 300 ribuan? Oh, Ya, udah oke lo subscriber. ya. Tapi akhirnya gue masuk TikTok, akhirnya YouTube gue juga nggak gitu jalani lagi. Karena menurut gue TikTok ini cukup menarik sih ya. Di samping gue bisa edukasi banyak orang ya tentang teknologi, kalau mereka mau beli ya tinggal langsung beli aja gitu. Oke. Nah, berarti ini lo ikut kena kesindir nggak sama orang-orang beranggapan bahwa kayak, wah pantesan aja lo udah di TikTok, subscribers lo udah gede. Lah kita berarti harus bangun YouTube dulu dong, harus bangun kolam dulu dong, personal branding dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya baru bisa bersaing di kancah yang namanya live shopping. Enggak juga. Kalau dulu ya orang YouTube itu nggak main TikTok. Orang TikTok itu juga anti YouTube gitu, nggak suka nonton YouTube. Jadi beda, kayak dua dunia berbeda. Oke. Iya, jadi orang yang suka video pendek nggak akan mau nonton yang panjang, bosan dia rasanya. Gitu. Makanya YouTube sekarang juga kalau bahas tentang teknologi dan lain-lain ya, cuma beberapa yang kayak masih oke lah penontonnya. Yang lain juga bahkan view-nya udah teman-teman lain nggak ada lagi gitu loh. Oke, dan dulu awalnya pas lo join di TikTok itu memang udah social commerce atau ada penambahan? Contoh Belum, kan, dulu belum. jadi pure social media Pure kan? sosial media. Tahun berapa ya? 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya maybe ya.
Ya, dia Oke. dulu itu 2020 ya kalau nggak salah ya, 2020. Gayanya kayak Instagram aja udah gitu. Ya, kita tinggal swipe Instagram aja. Nggak ada shoppingnya, nggak ada. Oke. Itu gua udah terjun ke dalam, gua udah bikin banyak video pendek, udah banyak banget. Dan akhirnya baru tiba-tiba diinfoin bahwa ada bisa belanja di TikTok dan bakal bisa dapat komisi gitu kalau terjadi penjualan. Jadi gua pikir ya ini sama aja seperti yang kita lakukan di YouTube ya. Kita di YouTube udah review, kita kasih link. Linknya itu kan diarahkan ke e-commerce gitu. Oke. Nah di e-commerce contoh seperti Tokopedia, Shopee, baru kalau terjadi penjualan, baru kita dapat komisi. Itu kan afiliator dulu gitu loh, afiliasi namanya. Ya. Yang menjembatani ini ada perusahaan yang lagi yang menyediakan afiliasi gitu loh. Iya, maksud gua kan lu menjadi atau afiliasi atau menjadi afiliatornya si Shopee sama TikTok itu memang si marketplace yang namanya Shopee, TikTok dan lain sebagainya itu memang e-commerce yang memang bisa dapat peruntungan di situ kan? Ya, Kan ya. bisa kan kayak misalnya kita lagi ngonten-ngonten kamera, ujung-ujungnya kalau pengen dapetin kamera yang gue pakai, Ya, langsung aja klik ya, link Tokopedia ya, di bawah benar, ini. benar. Itu lu dapat tuh, lu ada deal-dealan sama si Tokopedia. Iya dong. Dia Enggak. melalui satu kayak website gitu ya, yang menyediakan kan pernah kayak kita klik masuk langsung ke Tokopedia. Tahu. Kalau terjadi penjualan kita dapat komisi. Iya, itu Dulunya ada kayak gitu. websitenya berarti kayak ada semacam apa yang biasa kita pakai tuh? Kayak segitu ya? Bukan. Kayak payment gateway-nya kalau kita Ya, affiliate. ya. Apa istilahnya? Yang kayak sejoli kita nih. Ya, kira-kira gitu. Macam-macam gitu lah ya. Oke, kayak payment gateway-nya itu bisa di set dashboard-nya, open dashboard-nya ada gitu. dashboard. Nah, jadi kan itu panjang tuh, harus melalui yang lain-lain ya. Nah, sedangkan di TikTok Shop ini begitu kita udah jelasin dan lain-lain, orang mau belanja tinggal belanja sih. Itulah awal-awalnya dulu ya. TikTok berarti awalnya klik link di bio, linknya itu masuk ke WhatsApp atau apapun Masuk itu. ke yang lain. Kalau mau jualan? Semenjak belum ada TikTok Shop. Tapi setelah jualan ya. Enggak sebelum jualan, bener. Sebelum jualan ya ke e-commerce lain. WhatsApp pun boleh. Boleh. Ya Kemana-mana lu juga chat-chatan sama mimin lu boleh. boleh. Oh, Nah, oke. semenjak ada TikTok Shop ya begitu kita klik keranjang kuning langsung beli di sana kan. Ada sellernya juga di sana. Jadi harus ada seller, buyer, afiliator di sana. Oh, oke. Nah, setelah itu ya udahlah jalan gitu ya sampai hari ini gue jadi afiliator full. Oke, itu perubahannya gimana kok? Maksudnya kan yang kemarin kan sosial media aja. Sekarang TikTok Shop ada. Ya, Oke. TikTok Shop Nah, rame. rame. Ada dua pihak nih kalau yang gue lihat. Ya memang dari sisi pedagangnya, ya kita pinggirin dulu afiliatornya lah ya. Ya. Pedagangnya teriak-teriak bahwa kayak ya udah nih kita jadinya begini karena dengan adanya platform namanya TikTok jadi dimudahin semuanya. Tapi kan ya mohon maaf ya, ada juga kan ditunggangin sama platform-platform tertentu kan. Ada yang teriak kayak curang banget loh. Kayak gua cuma pure sosial media. Misal kata Meta dan teman-temannya, ya kan? Atau dibalik curang banget loh. Kita cuma jualan doang, nggak bisa bangun kolam di situ atau audiens dan lain sebagainya. Kata mungkin marketplace dan Shopee, Ya, Tokopedia. ya, Mungkin begitu ya teman-teman ya. Gue nggak lagi vonis. Akhirnya rame, terus kebanyakan dirugikan. Maksud gue yang paling kepukul yang mana ya? Sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, kalau gue duduk di sini, gue bahas tentang TikTok, gue juga bukan orang TikTok dan lain-lain, gue sebagai afiliator nih, afiliator ya. Nah, salah satunya yang paling nyata itu ya di gue bisa kasih anak sekolah lebih baik ya, kasih ngehidupin anak gue, istri gue dan lain-lain ya, kerja di sana. Nah, orang seperti gue itu banyak sih di TikTok sih. Dan ya kalau dulu kita ingat ada Kaskus ya, Iya. belanja pakai Rekber gitu kalau kita mau belanja. Dari Kaskus website itu naik ke e-commerce, ya terbentuk e-commerce. Udah e-commerce menurut gue itu kita bakal perubahan lagi naik ke social commerce. Social commerce itu adalah kayak bisa dibilang ya kita sambil sosial tapi bisa juga di dalam sosial e-commerce ini menghasilkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar hiburan gitu loh. Banyak orang bisa jualan dengan gampang kan. Kalau misalnya di e-commerce kita bilang, gue mau jualan, gue pernah jualan di e-commerce. Kita bilang Tokopedia, gue pernah jualan di sana. Di search saja Kucun ada di sana. Nah, gue pernah jualan di sana, gue tinggal di Pematang Siantar, gue harus punya stok kan, itu di Pematang Siantar buat jual. Sedangkan yang beli orang dari Jakarta nih, gue mau kirim ke sana, ongkirnya mahal. Ya, nah itu wah berat. Akhirnya gue nggak jualan dan itu tutup. Nah kalau di TikTok ya, TikTok Shop, gue tuh bukan sebagai seller, tapi gue sebagai afiliator.
Yang kirim barang itu nanti seller gitu loh. Iya. Benar kan? Oke. Nah, gua punya modal nggak sih? Paling gua awalnya itu ya punya kamera, smartphone, koneksi internet, udah langsung go. Sama produknya kan lu modal nggak? Beli dulu nggak? Beli dulu. Nggak ada pinjam, nggak ada apa-apa, beli dulu. Kita Sekarang udah beli. dipercaya pinjam ya. Dipinjam. Dulu juga ada dipinjam, ada yang dikasih gitu ya. Nah, menurut gua ya banyak orang yang bisa seperti sukses tanpa modal yang harus besar banget di TikTok Shop ini ya. Harusnya ngebantu dong TikTok Shop. Bener, harusnya makanya TikTok Shop ini punya 7 juta afiliator, 6 juta UMKM yang di dalam gitu loh. Nah, yang menariknya satu lagi, UMKM ini dia bukan jualan sendiri. Afiliator bantuin jualan barang si UMKM. Oke. Nih, Ya. kita kupas detail ya. Jadi lu ini juga UMKM. Gua kalau UMKM itu usaha, dia kan punya usaha. Iya. Ya, gua bisa dibilang afiliator. Afiliator, oke. Tapi gua bisa menjual produknya UMKM di TikTok Shop ini. Karena begitu gue coba klik keranjang kuning, kayak kemarin gue beli iPad nih, gue klik keranjang kuning, ternyata begitu gue scroll ke komen-komen atau mungkin ulasan, itu ada tokonya. Ada tokonya. Toko aslinya. Bener. Nah, tokonya itulah UMKM. Bener. Dengan lo menjadi afiliator, ya membantu UMKM juga. Kenapa mereka yang mengaku UMKM terus katanya merasa ditindas, kita udah jualannya sepi? Kan mereka UMKM juga, tapi ini khusus untuk UMKM yang konvensional. Offline ya. Kalau offline kan bayangkan ya, berapa banyak sih orang datang ke tempat, ke lokasi itu. Kita bilang lah di sini Tanah Abang lah kita bilang ya, ke lokasi itu untuk belanja. Ya. Oke, kita bilang 200, 300 orang, 400 orang sehari datang ke sana. Kan banyak toko ya. Nah, sedangkan di TikTok ya, di TikTok Shop itu gua live stream ya, yang masuk ke live kita itu lebih banyak lagi, bisa 500.000, 1 juta gitu loh, orang yang keluar masuk. Dan orang bebas memilih, masuk ke live stream si Kocun, ada yang menarik nggak? Kalau nggak ada, cabut ke toko yang lain lagi ke kan. Dr. Richard Lee. Ke yang lain-lain gitu loh. Jadi itu sangat cepat gitu loh. Mereka membeli kebutuhan mereka sangat cepat, dan si penjualan juga sangat cepat terjadi di sana. Istilahnya menghemat waktu banget kan menurut gua. Oke, berarti harusnya mereka yang upgrade atau gimana sih? Nah, sedangkan di offline ya, mereka jual sendiri ya. Mereka jualan sendiri kan. Iya. Kalau offline seperti Tanah Abang, mereka mau buka toko pagi hari, mereka jual sendiri. Siapa sih bantu mereka jual? Menurut gua sih sepertinya nggak ada ya. Mereka harus nunggu orang datang dan mereka harus jualan sendiri. Iya memang begitu, karena grosir kan dia datang dari Pematang Siantar ke Tanah Abang, mereka borong grosiran, akhirnya mereka bawa balik ke Pematang Siantar, mereka jualan kan di sananya. Nah iya memang sih ya, ada yang bantu, cuma skalanya tuh nggak semasif afiliator memang. Ya, itu kan perlu waktu tuh, orang mau terbang lagi ya, mungkin dari Medan mau terbang ke Tanah Abang ya, belanja, kemudian bawa ke sana. Sedangkan sekarang kan kayak nggak usah jauh-jauh ke TikTok lah ya, e-commerce lain dulu lah ya, Shopee, Tokopedia, orang mau belanja juga dengan gampang kok di sana. Yang penjualan terbanyak, kalau nggak salah ya, ini nggak salah ya, penjualan terbanyak itu bukan TikTok kok di Indonesia kok. Iya, TikTok cuma 9% ya minimal ya. Nggak tahu kalau sekarang ada kenaikan ya. Tapi ternyata gedenya juga ya di Shopee, Tokopedia itu ya. Iya. Tapi kenapa jadi sekarang isunya jadi TikTok digoreng banget ya? Nah inilah makanya gue juga pengen sebenarnya di setiap live gue setiap hari ya, gue edukasi nih ke banyak teman-teman nih. Gue kayak ya nggak enak juga lah, kita sesama bangsa ya, kita saudara di Indonesia ini ya, jangan sampai ada terjadi yang seperti gini gitu loh. Menurut gue kayak kalau produk UMKM Indonesia kita bersaing di online aja kita ketar-ketir, banyak baku hantam. Gimana kita bersaing dengan global, dengan yang di luar negeri gitu loh. Iya. Ya menurut gua kita harus cari solusi ya, kasih solusi. Nah itu dia. Ya. Jadi di satu sisi ya kita bilang oke lah, penjualan offline ada yang sepi ya. Oke, itu sepi rame itu biasa, di TikTok juga banyak kok yang ada yang rame, ada yang sepi juga, sama. Harusnya fair ya, maksudnya lu jangan melihat dari sisi wah kita nih terdampak nih, kita ada ratusan atau mungkin ribuan gitu di pasar Tanah Abang, pasar A, B, C dan seterusnya. Tapi yang hidup di TikTok juga kayaknya banyak atau bahkan lebih banyak gitu loh. Banget. Coba ada nggak bukti-buktinya? Mungkin lo bisa lihat ada pedagang-pedagang kita di TikTok yang memang dia pun juga afiliator atau dia jualan produk ya? Afiliator. Ini dari rumah ya. Ini gua kemarin ngelihat ya teman kita bisa jualan. Ya Allah, ini disabilitas. Kalau yang bisa langsung join lah saya ya. Atau bisa langsung dicek terjual nggak terjual? Bisa menghidupin sendiri bisa. Mungkin ke depannya. Kasian loh guys, ini bisa dibilang loh ini. Benar. Iya. Tuh. Mereka bisa jualan loh. Yang penting terbantukan ya. Rajin. Nggak ada yang instan ya. Apapun nggak ada yang instan.
Nanti lu bocorin ya triknya gimana sih? Mungkin ditunggu-tunggu sama Boleh. teman-teman kan Boleh. ngomongin kasih solusi nih. Mhm. Oke lah, misalnya sekarang sebagian teman-teman di Tanah Abang udah nonton, terus ada yang berubah, pikirannya udah mulai mau maju lah. Benar. Ya mohon maaf ya, saya harus katakan ya, mungkin Anda yang pengennya jalan di tempat sih silakan, itu pilihan Ya, Anda. ya. Tapi kalau Anda pengen upgrade, pengen mengenal digitalisasi lebih dalam, pengen optimasi lebih benar secara benar, public speaking, benar. marketing, Benar. sebenarnya gimana sih rumusnya? Nanti lu jawab di akhir ya. Itu sebenarnya di TikTok sendiri juga ada akademinya. Mereka tuh udah siapin semua gitu loh. Lu join the WhatsApp, join ke grup, ada akademi belajarnya, gimana cara Bayar kali bayar. Nggak bayar, dari TikTok kasih free, dia ngajarin lu, apalagi lu, dia tuh bener-bener bukan hanya siapin platformnya tapi pelatihannya juga gitu loh. Ya gua nggak tahu ya orang yang jerit sepi itu ya, yang katanya gue juga ada jualan online di TikTok, gue live stream tapi sepi katanya nggak ada yang nonton. Seberapa lama lu jualan, pertanyaannya? Apakah lu jualan cuma seminggu 2 minggu kemudian lu bilang sepi? Nggak bisa, gue 2 tahun. Tahun ini gue baru dikenal sama orang. Kalau dulu kayak kecoak gue di TikTok Shop, Yeah. nggak ada yang Tapi kan nggak mungkin orang pengennya dapat duitnya 2 tahun kok. Kan Iya. mereka pengennya yang penting besok bisa makan. Gimana dong? Kenapa kita tidak hybrid aja ya? Kayak ada toko offline. Kenapa kita tidak hybrid, setengah offline, online juga aja? Kalau lu mau promosi toko lu bisa melalui TikTok juga kan. Kalau mau lihat barang, datang ke toko gitu loh. Kenapa kita tidak memanfaatkan platform ini gini loh untuk promosi gitu loh. Iya, kenapa teriak-teriak terus kayak bersikuku bahwa kayak enggak, gua nggak mau online. Udah, pokoknya gue begini. Kalau TikTok tutup, apakah akan rame? Siapa yang diuntungkan? Iya. Itu pertanyaan gua sih, ya. Dan kalau dia ditutup, banyak pengangguran. Banyak teman-teman afiliator UMKM kita yang selama ini ya menghidupi anak sekolah, ya kasih makan orang tua, ya biaya dan ini tiba-tiba nggak ada. Kasian banget tuh, benar-benar kasian banget. Oke, kita bilang nggak ditutup tapi dipisah. Dipisah terdampak nggak? Pasti kurang sedikit pasti ada perubahan sih menurut gua. Yang sekarang udah bagus pasti ada perubahan. Perubahan yang dimaksud apakah sama seperti kenapa orang sekarang lagi banyaknya scrolling TikTok ketimbang Instagram? Karena 2 aspek nih. Yang pertama, kalau kita mau nonton teman-teman yang live itu kan mesti yang kita follow agar muncul di atas, Ya. atau kita masuk ke profilnya. Oh, lagi live dia. Karena begitu masuk live, kita scroll ke bawah juga nggak ada UI UX yang untuk pindah ke live berikutnya. Iya. IG tuh. Dan yang kedua adalah akhirnya mudahnya digapai barangnya dengan langsung pembayaran di platform yang sama, nggak harus mental-mental. Benar, Karena double layer gitu kan orang susah ya. Iya benar. Klik link di bio, nanti masuk ke website kita, di website landing page-nya scroll ke bawah, ada button, klik, nanti ngomong sama mimin kita. Wih gila, repot juga ya. Iya, kalau di sini kita live, lu mau tanya apa persilakan. Lu mau tanya apa, gue lagi live nih. Lu tanya tentang teknologi, HP, bahan bajunya apa semua. Kan lu tanya aja. Kita lagi live ya kita jawab gitu loh. Oke. Itu memudahkan sih ya. Dan satu lagi nih ya, mungkin teman-teman ya mungkin ya bisa pernah ngelihat kalau lagi searching website lah dan lagi buka game lah apa-apa, itu kan banyak banget kayak iklan yang mengarahkan ke e-commerce ya, banyak ya. banyak. Silap-silap harus nunggu lagi ya, 15 detik nunggu lagi diarahkan ke e-commerce. Nah, itu kan kayak repot ya. Mereka promosinya itu udah sampai mana-mana gitu loh. Pernah nggak cari satu barang di Facebook tuh muncul terus itu barang kayak ya. Nah, kalau di TikTok ini ya mungkin dia sama ya, tapi dia punya sosmednya sendiri gitu loh. Dia punya algoritma. Nah, kita bahas algoritma. Gua kemarin banyak nih yang katanya algoritma ini menguntungkan produk luar negeri dan lain-lain. Ya. Bro, yang jualan di Indonesia ini semua itu saudara kita. Ada nggak ngelihat asing yang pakai bahasa Inggris, bahasa China lagi jualan dan lu beli? Nggak ada. Semua itu saudara kita di TikTok Shop ini yang berjualan, bukan orang luar gitu loh. Nah, kenapa barang murah katanya ya? Algoritma mendukung itu? Enggak. Ya, lu cari apa ya keluar apa. Lu cari teknologi, ya lu disodorin teknologi. Dan itu terjadi di platform lain juga ya, kayak sosmed ya. Di Instagram, lu searching apa, dia keluar apa. Kenapa mereka teriak seperti itu? Dalam artian, apakah mereka juga jangan-jangan gini, kan ada sebab ada akibat tuh. Ya begitu pun sebaliknya. Mungkin mereka udah coba kali. Tapi kan nggak naik. Apa mungkin mereka salah keyword cara masukinnya atau judulnya atau gimana kok? Gini ya, yang berhasil ya dari offline ya Tanah Abang ya, yang berhasil nge-branding tokonya dan terjadi penjualan di TikTok Shop itu banyak sih. Banyak. Searching saja, coba ambil HP teman-teman, searching langsung Tanah Abang. Keluar itu toko-toko yang
jualan online di Tanah Abang. Mereka bisa berhasil. Kenapa ada yang tidak bisa berhasil? Yang terakhir ya, konten yang terakhir gue lihat itu dia live-nya di toko yang udah sepi-sepi, background-nya kayak sengaja nunjukin sepi gitu loh. Ya siapa mau beli sih? Oh. Ya benar nggak lu bilang? Lu kalau mau jualan lah, lu minimal lu punya barang di belakang gitu ya untuk Iya, nunjukin iya, bahwa lu iya. benar-benar jualan gitu ya. Kalau lu mau jualan kayak mau dikasihani ya itu nggak bisa. Orang akan beranggapan beda gitu loh. Nah, trik-trik jualan itu banyak sih sebenarnya ya. Lu harus bangun dulu, bukan hanya langsung jualan. Lu harus bikin video pendek. Ya. Nah, Itu penting. Kalau lu udah bahas duluan mengenai trik, Iya. ya, strategi, marketing, Iya. konten, optimasi, Iya. kita bahasnya Iya. sekalian. Ya. Salahnya mereka tuh di mana? Kita telah dari fundamental nih kok. Ya kan? Salahnya dalam artian kenapa view-nya kecil? Kenapa mereka nggak ada penjualan? Ada follower sedikit. Itu gimana sih fenomenal dengan TikTok tuh? Nanti sampai lu ajarin juga dong bagaimana cara agar live lu banyak ditonton. Benar, Nah, benar. coba gimana sih? Sebenarnya gini ya, yang nge-push orang masuk ke live stream itu kadang dari video pendek sih. Apakah video pendek kita menarik nih? Gini ya. Oke. Apakah kalau misalnya contoh ya, di TikTok itu kalau live stream udah pasti ada yang pakai keranjang udah pasti jualan. Iya. Ya. Apalagi nama toko kita kayak toko serba bagus itu udah pasti jualan. Mindset kita sebagai orang awam ya, ini pasti jualan nih. Iya. Ya kan benar kan? Nah, kalau lu mau jualan, lu mesti punya sesuatu yang menarik kan? Apakah karakter kamu, kalau misal lu pakai misalnya nunjukin wajah ya, atau nunjukin diri atau branding diri kamu, ataupun apakah produk kamu menarik, harga kamu murah, Oke. apa sih yang bisa ditonjolin di sebuah live stream ataupun video pendek gitu loh. Harus fokus ya, berarti nggak bisa semua dijual. Nggak bisa, lu harus kayak mau beli makan ya ke rumah makan gitu loh. Iya. Mau beli ini ya kayak ini, mau beli mobil ya ke showroom gitu loh. Lu nggak bisa kayak ABCD lu campur semua, jadi bingung, penonton juga bingung, algoritmanya juga bingung. Algoritma itu akan mendorong kamu, live kamu keluar di orang-orang. Kalau kamu jualnya baju semua, dia dorong ke orang yang suka fashion gitu loh. Dia nggak akan dorong kamu ke orang yang suka teknologi, nggak mungkin gitu loh. Itu juga berdasarkan itu. Nah, sebenarnya video pendek itu penting banget. Itu harus benar-benar kayak branding diri dulu. Video pendek yang dimaksud adalah sebelum lo live, lo Iya. bangun postingan-postingan Benar. di TikTok lo Iya. dengan bikin video-video pendek. Nah, Benar. video pendek yang dimaksud itu yang dibangun apa nih kok? Strategi-strategi khusus nggak? Bisa aja yang kayak Edukasi. produk kamu ya, apa yang menarik dari produk kamu ya, mungkin kayak marketing lah. Gua akan live ya jam 3 ya. Kalau lu mau, gua akan beli satu dapat satu. Ya kita nggak apa-apa kita kasih orang beli satu dapat satu ya. Namanya juga marketing ya. Iya. Ya bisa juga video seperti gitu dan orang akan masuk ke live kamu gitu loh. Kalau nggak bikin video karena mungkin mereka ribet ngeditnya nih. Kita ngomong yang bahasa yang awam-awam ya. Wah, susah lah, gue pengennya langsung live aja. Bisa nggak sih sebenarnya? Menurut gua nggak bisa sih. Oh, jadi yang live tuh muncul itu adalah sudah pasti mereka banyak postingannya. Dan gimana cara sistem IT-nya bekerja? Misalnya gini, perbanyak video itu udah pasti akan didorong sama TikTok. Video-video yang non-live ya, yang Iya. video-video konten-konten harian yang Iya. di feed lah istilahnya ya. Kalau videonya masih dikit, apakah berarti rendah juga daya tonton deh? Tergantung produk kamu yang gua bilang. Tergantung produk kamu, tergantung cara kamu bawain ya. Cara kamu bawain, apakah orang suka ngelihat kamu, itu juga salah satu ya. Kita suka lihat orangnya, kita pasti duduk di live-nya lama ya. Nah, kalau orang duduk live lama, algoritma menyatakan bahwa live lu banyak yang nonton nih, dia push lagi orang masuk gitu loh. Apalagi terjadi penjualan ya. Nah, makanya kadang kita masukin barang yang cukup murah juga biar bisa dibeli orang. Kalau terjadi transaksi di dalam live stream, maka algoritma akan bahwa ini terjadi penjualan, ini boleh di-push. Tapi kalau kita udah live 1 jam gak ada penjualan ya, kayak live room itu lu itu nggak menarik gitu loh. Nggak akan di-push sampai gimana. Nah, sebenarnya itu ya jujur gue bilang kita harus belajar sih itu sih ya. Di TikTok ada akademinya sih. Akademinya dan banyak teman-teman konten kreator yang membagi trik-trik live stream itu dengan gratis juga. Edukasinya ada di TikTok ada. Iya, kemarin gue nemu ada miskonten lah atau apalah segala macamnya. Dia ngasih tahu tuh gimana cara konten kita banyak views-nya segala macam. Benar. Oke. Dan kita ngomong masuk ke live shopping sekarang. Live shopping itu kan ada 100 ya berarti ya dari Ya, angka 1 sampai 100 ranking. Rankingnya 1 sampai 100, 1 sampai 99 atau itulah. Maksud gua cara masuk itu tuh
apakah harus 24 jam live? Karena kan banyak juga yang kecewa begitu dengar katanya kalau mau sukses tuh harus 24 jam live-nya. Enggak, itu salah ya. Itu gimana sih? Itu salah, itu ada ranking ya. Pastinya penjualan terbanyak tuh masuk ke sana ya. Jadi ranking itu adalah acuannya adalah omset atau penjualan. Dan itu dihitung selama seminggu, Senin sampai Minggu. Mau dia punya toko sendiri atau mau di afiliator bebas? Benar, bebas. Oke. Ya. Terus? Nah, jadi lu mau masuk sana, lu harus penjualan lu lumayan nih. Ya, ada angka penjualan terjadi baru lu masuk ke sana nih. Nah, kalau live 24 jam sih nggak perlu lah. Kayaknya kalau kita live 24 jam jadi gimmick, jadi spam gitu loh. Orang akan dia lagi gitu loh. Terus baiknya berapa jam? Ya kita cari waktu yang kayak banyak follower gua lagi live jam berapa, ya kita live di saat itu. Lalu bukannya 24 jam? Enggak, jam 9 sampai jam 5. Kadang malam juga nggak live. Itu juga gua pakai co-host. Kayak gua kan ada 2 co-host dong yang lagi live stream. Kenapa lo pakai co-host? Karena lo biar bisa kerjaan yang lain lah gitu. Kerjaan yang lain juga syuting video pendek lah dan lain-lain kan bisa mau ketemu ini lagi, deal sama brand lagi gitu. Oh, syuting video pendek ngaruh ternyata ya. Ngaruh banget. Boleh tahu nggak how to-nya? Begitu kamera on, action gitu. Apa sih yang mereka sampaikan, strategi-strategi marketingnya kah? Kan mereka ada Live gimmick stream ya? yang live stream nih. Kita ngomong live stream ya. Biar teman-teman kan sekarang kan keresahannya kan UMKM yang maupun di Tanah Abang atau mungkin yang secara online di rumah apa segala macam. Ya pengen lah mereka bisa juga terjun masuk di ranah live shopping ya istilahnya. Iya. Kan ada gimmick yang iPad nih. Misalnya 3, 2, 1 stopwatch muncul. Ya. Ya kan? Atau mungkin Udah mau habis. Nah, Udah mau habis, nggak ada lagi. Strategi-strateginya gimana sih cara jualan di live shopping itu? Ya itu strateginya sih. Lu pakai Strateginya ya kita juga belajar ya dari strategi kayak biar kayak orang kayak belinya juga ini kan produknya udah mau habis nih. Memang udah mau habis sih ya. Kita juga ayo di check out nih ya. Udah mau habis produknya. Diskon juga pengaruh ya, diskon ya. Karena diskon juga pengaruh. Nah, diskon ini nih gue pengen bahas diskon. Ada yang bilang kan diskon di TikTok itu buat top creator tuh katanya banyak banget tuh ya katanya ya. Bener kan nih kita buktiin nih. Top creator banyak banget. Subsidi? Kita yang kecil subsidi ya. Yang kecil kita yang baru join ya, live streamer kecil atau yang dari offline ke online nggak bisa. Gimana ngimbangin mereka? Harganya bikin hancur gitu-gitu ya mungkin ya. Iya karena lu deket sama Aldo kan? Nggak juga sih. Gue sebut namanya. Ya. Karena lu deket sama orang TikTok, lu dapet privilege kali kok. Enggak. Coba lu kasih tahu. Enggak. Buktikan subsidi itu cuma ada di 100 besar ranking doang kali. Subsidi itu ya sudah makin sedikit. Bahkan sebelum yang ada kayak problem Tanah Abang ini ya, gue udah kayak dengerin kayak, ayo tahun depan nggak ada subsidi ya. Ya jujur platform semua juga awal-awalnya juga subsidi kan. E-commerce semua awal-awal juga kasih diskon kan. Sampai sekarang e-commerce lain yang udah berumur ya itu juga kasih diskon. Nah si TikTok baru 2,5 tahun dia kasih diskon ke live stream ya, dan itu juga terpilih. Nggak semua live stream bisa dapat gitu sih. Nah cara dipilihnya gimana? Nah lu harus konsisten dulu yang awalnya. Ya kalau lu baru join 2 hari lu mau dapatkan diskon ya nggak bisa. Dan diskon itu ya kebanyakan ke ID baru ya, nggak semua itu dapat, nggak semua orang itu dapat gitu loh. Kalau semua orang dapat ya atau unlimited ya gue duluan beli, gue jual ke daerah. Oh lu timbun dulu ya? Iya timbun dulu ya, nyimpan dulu semua, nggak usah dijual dulu. Nggak semua orang. Seperti kita ya, kalau HP udah beli itu nggak bisa beli lagi selama 2 minggu, itu nggak bisa lagi. Lu mau ganti ID, mau bikin ID baru ya, dia tuh filter nomor telepon, alamat ya, pokoknya IP address dia tuh filter. Lu nggak bisa untuk menghindari adanya orang yang udah beli jual lagi ya itu ya. Oke, bentar, gue kurang paham nih. Beli jual lagi itu maksudnya gimana sih? Kayak kan bisa aja orang udah beli banyak nih. Kalau nggak ada filter ya, misalnya kan ngabisin diskon dia. Yang ngasih diskon, sebenarnya yang ngasih diskon ini kan si TikTok ya. Platformnya. Okay. Ya diskon lah biasalah. Ya. Di e-commerce juga sama ya. Nah kalau bisa unlimited ya gue beli banyak, diskonnya ya banyak kan. Jadi ya misalnya inilah ya, gue juga bukan orang TikTok ya, mungkin ya kayak mereka kan perlu kayak menarik orang baru untuk belanja ya. Mereka tuh kayak ya marketing lah ya, biar orang yang baru-baru mau belanja di TikTok ya, cara belanja gimana ya gitu ya. Kalau nggak salah dulu gue juga belanja di toko hijau ya, itu juga banyak kok kayak cashbacknya, OVO-nya dan lain-lain, banyak gitu loh.
Dan nggak semua ya, Nggak karena gue semua pernah orang. pas lagi nonton tuh, coba, ada yang dapat nggak nih subsidinya nih, diskonnya nih gitu ya. Iya. Banyak yang nggak dapet. Gue ada dapat yang 80.000 nih, Ya. tapi di gue kok cekot harus 100.000 sih. Iya, nah itu beda-beda. Namanya marketing lah ya kita bilang ya. Nah, kalau ada yang bilang langsung, waduh harganya beda, enak tuh di top creator. Enggak, sebenarnya enggak. Dan itu juga kita juga dibatasi. Kalau memang kalau emang subsidinya nggak dibatasin dan ke top creator dan gampang jualnya, orang udah banyak yang kayak kaya lah di TikTok itu. Tapi sekarang kayak ya gini-gini aja. Bisa ya, memang Iya, kaya iya. juga kayaknya. Nah begitulah ya. Jadi mungkin gua mau edukasi ke sedikit teman-teman nih ya. Iya, Itu nggak benar sih. Karena gua sendiri yang terjun ke TikTok. Kalau dulu ya lebih banyak, setahun yang lalu tuh lebih banyak diskonnya. Tapi sekarang udah mulai nggak begitu banyak sih. Nah. Namanya platform kasih diskon pasti ada batasannya dong. Nggak mungkin dia nggak mungkin ngasih terus ya, bener nggak? Iya, Bisa aja tahun depan udah nggak ada, siapa tahu ya. Apalagi dia baru 2 tahun tadi ya. baru Maksudnya 2 kan tahun masih muda gitu loh. kita lihat marketplace aja ya wajar merubah behavior atau merubah perilaku konsumen yang tadinya beli baju harus dipegang, dilihat, tapi dipaksa untuk percaya sama foto. Iya. Itu kan butuh kendaraan atau uang gitu ya. Iya. Untuk apa sih? Untuk lo jadinya terbiasa dengan menggunakan cara belanja sekarang online lo. Iya. Nah itu kan memang ya wajar lah. Gue juga kadang ada sepakatnya juga dengan pola-pola bakar-bakar duit gitu ya. Karena merubah perilaku. Tapi memang kalau untuk di TikTok wajar dia lagi mungkin subsidi. mau up ya mungkin ya, lagi mau kenalin ke banyak orang TikToknya ya, penggunanya. Nah sampai sekarang juga ya balik lagi ya, penjualan terbanyak bukan si TikTok lah. Ya orang juga banyak nih contohnya ya, orang nonton live gua, nanya-nanya di live gua, check outnya di sebelah. Ada begitu? Banyak. Ngapain di sebelah checkout-nya? Karena di sebelah bisa cicilan, di TikTok nggak bisa, di sebelah bisa instan, di sini nggak bisa. Lah, oh gitu. Jadi gimana? Nah, selama ini Anda katanya top kreator, afiliator enak hidupnya karena banyak disupport sama TikTok Enggak. dan seterusnya. Oh lu, nah ini nih kayak gini-gini edukasi yang nggak sampai ke halayak ramai itu. Bener. Apalagi sih sekarang kita ngomonginnya dari sisi negatifnya afiliator. Ya. Coba ya. Ya. Afiliator dapat berapa persen? Gua elektronik ya 1%. Kok kecil banget kok? Ya karena elektronik ya, memang elektronik 1%. Apa hubungannya karena elektronik? Nggak tahu ya, mungkin nilainya besar ya, mungkin ya beli satu HP puluhan juta mungkin ya. Lo kemarin 20 miliar berarti lo dapat 200 juta. 200 juta. Itu belum banyak biaya ads ya. Kita kan nge-ads itu bisa dibilang ratusan juta juga. Lah, ini kita pakai ads juga deh, kita bahas nih. Kita ads. Berarti kalau live, kalau mau rame harus pakai ads? Enggak juga sih. Jadi ads ini bukan kayak, gue baru jualan, gue langsung nge-ads 100 juta ke dalam biar live. Enggak, bukan. Ads itu hanya membantu ketika memang live kamu itu memang udah jalan gitu loh. Dia tuh membantu kayak melempar live lo ke lebih banyak orang, tapi base-nya itu live kamu tuh harus benar-benar yang udah bagus gitu loh. Jadi lu mau ads sampai 1 miliar juga kalau live lu berantakan juga nggak bisa juga gitu loh. Orang udah masuk keluar langsung keluar gitu loh. Jadi orang berpikir kayak TikTok ini harus nge-ads nih biar bisa nih. Bukan. Lu harus rapiin live lu dulu. Barang apa yang menarik ya di live lu ya, apakah lu rapi, cara pembawaannya enak nggak dan lain-lain. Kalau orang udah memang suka, udah ada view-nya 100 200, nah di sana lu baru mau nge-ads dikit-dikit gitu. Balik lagi berarti Ya. fundamentalnya memang ilmu lu saat nge-live. Iya. Gue kemarin nonton tuh, ada sampai gue screen record tuh di handphone. View-nya cuma 3. Oke. Terus agak-agak ngomel-ngomel sendiri lagi. Mana nih view-nya nggak naik-naik? Main handphone. Nah itu nggak bisa dong. Mau di-spill yang mana? Main Ya. handphonenya semenit sendiri. Iya. Ayo bocorin, dia jual sepatu adalah nama tokonya X lah istilahnya. Ayo mau yang mana sepatunya? Mau yang di-spill yang atalnya seberapa? Semenit ditinggal. Iya. Ayo mau yang mana bilang. Iya. Kan orang jadi Itu nggak bisa sih. tekniknya apa yang diomongin gitu loh. Kan gak mungkin nyerocos terus kan. Gue pernah nonton apakah Iya. memang harus kayak wajah gitu. Ya. Tergantung pembawaan lu ya, barang lu apa. Mungkin ada orang yang suka kayak belanjanya di rame gitu ya, ngomongnya nggak berhenti lah. Wah, ayo beli nih. Kalau kita sih santai. Yang penting kita kalau gua teknologi sih kebanyakan edukasi, jelasin tentang teknologinya gitu. Ini ada HP terbarunya apa, kameranya bisa gimana, experience pemakaiannya gimana. Kalau kita teknologi sih itu jelasinnya ke banyak orang. Kayak membantu banyak orang kayak mau pilih iPhone 11 atau 12 ya. Nah, kita jelasin di sana. Memecahkan masalah mereka dan kasih solusi di situ. Kasih solusi. Bener. Iya. Makan minum boleh nggak saat live?
makan minum sih sebenarnya nggak disarankan sih. Kemarin gue nonton 20 miliar dulu makan ini. Aduh itu udah capek, nggak makan lagi gue pingsan tuh. Iya dia Itu udah ngomong terpaksa nih. sih. Gue nonton nih. Dan gue dapat sempet dari FYP seliweran lah, katanya ada do and dance, konten-konten kreator kan bahas gitu kan, yang boleh dan tidak boleh saat live. Minum, makan, ada yang telanjang, suara anak kecil tengah malam Nah, gitu kan. TikTok itu sangat ketat. Dia juga banyak nge-ban yang seller ataupun live streamer yang nggak bener gitu loh. Kayak ya itu tadi, ya peraturannya itu banyak loh. Dan brand-brand itu nggak bisa asal masuk ke TikTok. Kayak logo-logo branded ya itu nggak bisa asal masuk ke TikTok. Harus punya izinnya bener-bener gitu loh. Mereka tuh harus melampirkan izinnya lah dan lain-lain, itu bener. Bahkan belakangan ini ada beberapa toko ya kayak kena ban, kena freeze toko HP gara-gara pakai logo Apple gitu. Lah, lu gimana kalau mau jualan Apple kan ada logo? Enggak, maksudnya bukan fotonya. Lu nggak boleh pakai foto yang dari websitenya si Apple katanya sih. Gitu. Oh, copyright Kena. Jadi TikTok ini benar-benar ketat banget. Bahkan ada yang udah pernah gua ngelihat ya 10 juta follower yang jualan di ban. Dibuka nggak bisa lagi. sampai sekarang. Nangis tuh orangnya tuh gue lihat. Wah gila itu. Gara-gara? Gua lupa sih namanya siapa tuh. Nggak tahu gara-gara apa dia bikin konten ini, ID baru gua 10 juta gua kena ban gini. Jadi TikTok itu benar-benar ketat banget. Dia tuh nggak main-main gitu. Loh, kalau udah di ban katanya bisa pengajuan untuk dibuka lagi. Tapi ada yang udah permanen nggak bisa buka lagi. Lu pernah ke ban? Enggak, gua nggak pernah. Gua kan nggak pernah macem-macem gitu loh. Gua kan live tentang teknologi aja, nggak pernah yang macem-macem gimana, bahas yang gimana nggak pernah. Terus bedanya yang ada di keranjang kuning sama yang tidak ada keranjang kuningnya live itu kan ada second branded apa segala macam tuh yang thrifting. Katanya itu lebih agak ribet ya karena nggak boleh nyebutin brand-brand ya. Iya, oke gini lagi ya. Kalau Gimana diskon tadi ya, masalah diskon dari TikTok itu hanya diskon di saat kita live stream. Kalau begitu kita off live stream, nggak ada harga murah lagi. Jadi lu mau compare sama mana juga mahal, sama aja. Kalau yang gimana? Kalau yang tidak live stream. Boleh tau bedanya nggak pelan-pelan coba? Ini biar teman-teman paham nih. Kan TikTok itu ada orang lagi live stream. Iya. Sama ada yang kayak bisa klik keranjang kuning. Oh itu konten yang berseliweran aja yang FYP. Ya. Yang tanpa live ya. Tanpa live. Ada keranjang kuningnya di situ, dia ada call to video action pendek. di situ, video pendek. Oke. Ya, itu harganya nggak murah. Kenapa? Ya karena kita live stream kan ada seperti gua bilang tadi ada darinya si TikToknya, ya diskonnya gitu. Oh, dan itu subsidinya. terbatas. Oke. Jadi nggak kayak, waduh TikTok itu semua murah, enggak juga lah. Enggak juga ternyata. Kalau semua murah mah e-commerce lain udah tenggelam banget semua. Enggak lah, dari berdasarkan data TikTok juga bukan penjualan terbanyak buat sekarang, enggak juga. Cuma karena dia mendominasi dari sisi dua arah ya. Dia juga sosial media, dia juga sosial commerce, jadinya akhirnya dapat serangan bertubi-tubi. Iya, sebenarnya karena interaksi dia, karena di TikTok itu ada interaksi gitu loh menurut gua. Kalau di e-commerce kan lu mau belanja, lu tinggal masuk, belanja selesai, udah kan. Tapi kalau di TikTok kan orang tawarin ini, ayo ini murah, ini boleh, gini-gini. Pokoknya segala marketing dikeluarin biar terjadi sales penjualannya. Ya. Mungkin orang ngelihatnya di sana, waduh langsung kayak memikirkan, wah ini dibantai murah nih, gini segala macem gitu loh. Bisa nggak jualan harga tinggi di TikTok? Bisa. Serius loh? Bisa. Coba deh, gimana kasih tau mereka, soalnya stigmanya tuh kalau mau masuk TikTok kita udah kebentur sama perang harga dan harganya pada murah-murah gara-gara ya tadi balik lagi subsidi kah atau mungkin barang-barang impor kah? Gimana sih kok? Kalau itu branding ya, kayak gua gini dipercaya sama orang. Kalau misalnya udah beli itu barang ya, kalau terjadi after sales-nya itu juga penting. Kita juga harus menjaga bahwa after sales-nya itu bukan, maksudnya gua kan afiliator ya. Kadang di chat si seller, kadang seller kan slow respon. Nah, kalau gua kan bisa langsung telepon tuh ke seller. Ini ada konsumen nih yang udah beli terjadi gini gimana nih gitu loh. Nah, mereka juga fast respon kan. Kalau gua jual barang gua udah bilang kalau gua jual barang lu ya jangan sampai terjadi sesuatu konsumen ini dirugikan gitu loh. Kalau terjadi sesuatu, contoh barang sampai rusak lah gitu ya. Mereka harus tanggung jawab full gitu. Oh, jadi kalau dengan mau jual harga tinggi, lo harus branding, lo harus naikin value diri lo. Bener. Oh, bener, jualan ini. tinggi ya. Karena nggak semua orang minta mau murah kok. Gua jual terakhir ini iPhone 15 gua laku banyak dengan harga yang cukup tinggi kan, belum ada di Indonesia. Betul. Dengan harga yang gila banget gitu loh. Iya betul. Malah kalau main teknologi atau yang lainnya yang serupa gitu ya teman-teman nih. Ketika kita nggak bangun brand atau mungkin branding diri, lo naikin value, malah agak dicurigain kalau lo jual murah. Bener. Nah makanya ujung-ujungnya lo kena perang harga, begitu kurang lebih ya. Bener. Makanya kan lo karena memang value lo atau brandingan lo nggak tinggi, akhirnya mau nggak mau lo perang dengan harga-harga murah.
otomatis ya udah kebentuknya si audiensnya seperti itu. Ya. Giliran lo naikin mereka teriak. Atau dibalik, kalau lo udah jual branding atau mungkin lo pakai optimasi branding atau value lo naikin, ketika dikasih di murah malah mencurigakan. Benar, Jadi benar. enak kita bisa jual harga tinggi terus tuh. Benar. Kenapa murah ya? Jangan-jangan Ya. barangnya barang-barang Kita bilang Gitu kita bahas tentang murah lah ya, satu lagi ya. hmm. Ini gua buka aja di TikTok itu biaya layanannya itu cuma 1% sih. Beda dengan yang lain. Di lain mungkin bisa 2-4 mungkin ya di e-commerce lain. Jadi seller itu jual di TikTok makanya bisa lebih murah gitu loh daripada yang lain. Di tempat lain kan mereka harus mikirin biaya layanannya gitu loh yang lebih tinggi daripada si TikTok. Maka terjadi di TikTok bisa lebih murah gitu. Oh, bukan karena memang ada produk-produk impor kan juga sempat digoreng juga tuh rame tuh. Produk impor mengganggu katanya dia bisa jual harga segini. Terlepas dari alhamdulillah Menteri Perdagangan juga sudah meregulasi kan bahwa penjualan di bawah 1,5 juta ya. Ya, itu udah nggak bisa lagi. Ya. Jadi kalau impor 1,5 juta ke atas gitu. Ya. Itu Kalau gimana? murahnya itu menurut gua harus apple to apple dulu. Kita harus lihat apakah bahannya sama, jahitannya sama ya. Apple to apple dulu, kita harus memang benar-benar apakah memang produk yang dengan serupa gitu loh. Kalau kita kan di Indonesia ini kita punya border juga ya untuk membatasi barang yang masuk ke negara kita nih ya buat dijual murah gitu loh. Jadi ada border, ada pemerintahan kita yang menangani itu kan. Nah, jadi tapi kalau masuk ke platform lu bilang murah, ya itu gue bilang tadi mungkin murah di saat 66, 77 angka kembar, mungkin itu dari platform ada kasih diskon. Dan kedua mungkin ada biaya layanan tadi ya. Makanya di TikTok bisa lebih murah, di tempat lain ya mungkin lebih mahal gitu ya. Nah, itu sih perbandingannya ya kita bilang ya. Kalau offline ya kita bilang kan sebenarnya distribusi lagi nih katanya. Harga sewa naik. Harga sewa tempat, juga jujur sewa kios. Gua dulu sewa ruko mahal. Makanya lu harus naikin margin. Ya, makanya mau nggak mau ya. Biayanya ini itu segala macam banyak ya, biaya-biaya harus dihitung. Lu punya karyawan dan lain-lain ya. Buat toko offline gitu loh. Sedangkan lu online bisa aja lu kayak nggak punya modal apa-apa, lu juga bisa jadi afiliator. Minimal lu nggak punya barang jadi reseller, lu jadi afiliator gitu. Ya menurut gua ya sebenarnya TikTok Shop ini ya jujur membantu banyak orang lah ya. Seperti tadi kita lihat ya saudara kita ya yang memang ada kekurangan tapi bisa juga berusaha jualan. Nah, kita bilang di mana lu mau berusaha pasti ada jalan. Itu dia tuh ya. Gue mau balik bentar kok ke ads. Tadi lu bilang katanya kalau untuk awal-awal memang iya lu ngapain keluarin biaya produksi atau cost itu langsung bakar di ads misalnya. Nah sekarang ada bukti konkret nggak bahwa tanpa ads lu memulainya itu ada batasan pernah tembus di rekor berapa viewsnya? Dulu gini ya, kalau ads itu kayak bisa dibilang dia cuma kayak mendorong kayak lu mungkin di ads itu mungkin di e-commerce lain juga ada ads ya banyak. Iya, tapi lu harus bayar ads juga ya. Betul, spendnya berapa? Misalnya waktu itu Tergantung masih awal-awal. Naruh sehari 300.000 gitu bisa? Bisa. Lu mau naruh 50.000 juga bisa. Oke, terus nyampe kan kesebar kan? Kesebar. Dan itu disebarnya dengan kita ketika swipe itu ketemu tuh produk kita. Ya. Dia mungkin masuk ke ini orang, ke kayak orang suka nonton apa biasa ya. Dia akan mendorong ke orang itu yang nge-ads lah. Seperti kayak kita kadang kita buka Google atau Facebook ya, tiba-tiba kita klik itu barang yang ada di IG, tiba-tiba di sini juga muncul gitu loh. Oke. Tanpa ads lu tembusnya berapa waktu itu view-nya? Tanpa ads ya? Pernah berapa? Ini kan kita kan Gini, kalau gua nge-ads ya rata-rata lah adalah. View-nya juga lumayan. Sebenarnya bukan masalah view sih sebenarnya sih. Lu kalau view mau 20.000 tapi penjualannya nggak ada juga sama. Iya, tapi maksud gua kan closing rate itu nanti kan akan ngaruh ke view-nya. Kalau view-nya misalkan 200 misalnya, minimal ada potensi leads kan. Tapi maksud gua itu mungkin pembelajaran yang berbeda lagi nih. Gua nggak tahu kalau versi Kochun gimana nih. Pembelajaran beda adalah ketika orang udah masuk ke ruangan kita, ya kan kayak misalnya kalau istilah marketing ada funnel kan ya. Nah, tinggal pinter-pinternya kita gimana caranya menggiring orang untuk melakukan transaksi pembelian. Tapi maksud gua ketika begitu mereka masuk ngegedein views-nya itu kalau tanpa ads itu bisa naik, bisa tinggi. Bisa juga. Pernah berapa? 10.000 pernah. 10.000 apa? Pernah. Views? Pernah. Nah ini pecah nih stigmanya nih. Karena kan orang mikirnya kalau mau gede viewsnya harus pakai ads. Enggak. Dia 10.000 view pernah. Dan gue punya produk yang kerjasama dengan seller. Dan itu kayak deal-dealan kayak oke lah kasih lebih murah di Kochun ya. Saya seller juga ya udah. Nah itu namanya produk hero.
di dalam setiap live stream itu harus ada namanya product hero. Product hero itu adalah produk yang mungkin dibutuhkan banyak orang ya. Begitu lu keluarin itu produk, ya banyak orang tertarik mau beli. Contoh seperti apa? Kabel charger yang bagus, tapi harganya juga cukup murah gitu. Orang beli, ya udah. Itu namanya product hero. Oh, jadi kalau nggak ada produk hero-nya, basi itu live-nya? Masih datar lah live-nya. Kalau lu punya produk hero, banyak orang check out, ya lu bakalan pasti rame live lu. Kalau di fashion atau skincare Di itu mana aja sama sih. dan produk hero itu kategorinya apa? Indikasinya bahwa Semua. Kalau gua di produk hero tuh bermacam-macam. Apa yang diminati orang sih? Kalau terakhir gua sih di kabel ya, kabel charger yang 3-in-1 kayak beli satu tapi bisa charging 3 gitu. dan itu riset dulu berarti ya? Ya riset lah, dan kita melakukan testing apakah produk ini diminati banyak orang gitu. Oh iya, testing. Nah, dan produk hero itu kita, kalau strategi gua nggak gua taruh terus di keranjang. Kenapa? Karena habis. Ntar habis. Nah tapi kan itu bukannya kalau lo restock lagi kan akan memicu yang lainnya untuk jadi pada nonton gara-gara ada Tapi keunggulan. stok di seller kan terbatas gitu loh. Oke. Ya stok terbatas, jadi kita buat jadi produk hero lah, dibeli Oke. orang-orang. Nih udah mulai nangkep nih teman-teman deh. Jadi kalau di Tanah Abang tadi artinya lo kalaupun sekarang modalnya udah habis, bensin lo udah dikit, lo bisa mulai dengan afiliator. Bener, kayak lu sebenarnya hybrid ya gue bilang tadi ya. Ya oke, apalagi udah ada tokonya, udah ada barang-barangnya, lo bisa showing di situ, kelihatan, akhirnya lo sambil jualan. Ya, kalau lu mau tambahin barang, kalau misalnya lu mau tambahin produk darinya toko lain, toko-toko lain yang di TikTok, ya nggak masalah juga. Kayak lu buka toko nih di Tanah Abang, lu ada live stream juga di TikTok, lu ada kerjain 2 ya, hybrid ya. Lu mau tambah dari toko lain juga nggak ada masalah, lu ambil komisi lumayan 10%. Kalau terjadi penjualan. Betul. Kan nggak perlu harus barang lu aja dijual kan. Betul, kan buka stream revenue atau stream income baru lagi yang lainnya tambahan ya. Nah makanya kayak di TikTok Shop ini kita bisa besar, menjangkau banyak, bisa jual barang apa aja. Mungkin 30%, 50% gue jual fashion ya. Di bawahnya lagi mungkin ada rice cooker lah, kebutuhan sepatu lah, dan lain-lain kan bisa gitu loh. Iya, gue nonton ada cuff juga tuh. Ada. Di etalase lu tuh. Iya. Iya kan? Kaf, mantep produknya. Oh cakep. iya. Waduh. Waduh, ngeri. Cuff emang buat laki-laki mah Iya udah. benar. Iya enggak ya? Nah, artinya 100 atau top 100 live shopping secara rank itu paling banyak afiliator apa? Afiliator. Oh iya. Afiliator. Kebanyakan itu afiliator sih. Berarti sekarang udah gak ada alasan lagi. Berarti kepukul banget dong ketika memang ternyata pemerintah sudah memutuskan bahwa TikTok Shop ditutup. Ganggu dong buat pendapatan afiliator. Banget sih menurut gua sih itu sih. Karena ya seperti gua bilang, karena ya banyak orang menggantungkan hidupnya ke TikTok Shop sih. Bahkan Dengan seperti ikhtiar gua ya. maksimal di situ ya. Ya, contoh anak gua sekolah 2 ya. Kalau tutup tiba-tiba ya, penghasilan gua dari mana gitu. Kita pikirin itu ya. Seperti teman kita tadi yang live ya, Yang disabilitas tuh ya. iya, gimana kalau tutup gimana? Yang biasanya dia dapat cuan, kita bilang lah sehari dia bisa ambil 200-300 ribu ya buat biaya di hidup dia ya. Ini kan UMKM guys, maksudnya ini juga UMKM. sebagian orang yang ngerasa bahwa kayak gue kena dampaknya nih. Oke lah lu punya offline apa segala macam di pasar-pasar gitu ya dan lain sebagainya. Tapi harusnya fair dong. Lu jangan lihat dari sisi itunya. Yang sukses bahkan lebih banyak. Ya dia dapetin duit itu di TikTok juga banyak gitu loh. Itu banget banyak banget. Waduh. Terus solusinya gimana ketika TikTok Shop kan yang jadi masalah kan sekarang gara-gara ada sosial media sama social commerce. Yang dimaksud TikTok Shop itu adalah social commerce. Dia bisa transaksi pembelian di situ, tokonya di situ, dashboardnya di situ, klik link di situ dan seterusnya. Akhirnya terjadi transaksi. Kalau sosial media kan klik link di bio IG gue ya, masuknya jualan di WhatsApp, mental beda platform. Ya, beda platform. Nah, dengan adanya TikTok Shop ditutup. Katanya tadi ada persiapan dari Pak Mendak. Coba lihat, Menteri Perdagangan beri waktu 7 hari TikTok Shop tutup. Ini terhitung dari, coba cek, ini kapan nih beliau mengatakan? Ini nih, 26 September. Waduh, awal Oktober bentar lagi dong. Nah, maksud gue kalau kayak gini, tapi live tetap ada? Mungkin gue juga nggak ada di infoin dari TikTok sih. Karena kita afiliator gitu loh. Itu kan antara TikTok Shop juga ya. Sebenarnya ya kalau menurut gua sih direvisi sih kalau bisa sih. Waduh, bener sih. Pak Mendak gimana nih Pak Mendak nih? Kasian sih, benar-benar gua ngerasa kasian ya jujur ya. Gua karena sebagai afiliator juga kayak gua blek begitu gua ngelihat beritanya, jantung hati ini langsung blek gitu loh. Padahal kita cari makan di sini dan banyak teman-teman di sini yang ya benar-benar kasian banget sih. Coba kita cek ya, bukan maksud membenturkan ke teman-teman kita yang di Tanah Abang. Tanah Abang berapa sih tokonya?
Pengen tahu deh. Kira-kira aja nggak apa-apa. Gue nggak tahu Nggak tahu. datanya. Total Tanah Abang banyak, oke banyak. Afiliator berapa datanya? 7 juta. Apakah di Tanah Abang 7 juta orang? Pedagang 7 juta kios? UMKM 6 juta. Berarti ada belasan di dalam. Nah ini maksud gue, kita harus fair sih, objektif sih. Maksud gue, UMKM 6 juta. Ya. Afiliator 7 juta. 7 juta. Jadi Tanah Abang dikali banyak, mungkin ada 5 Tanah Abang atau 7 Tanah Abang atau 10 Tanah Abang untuk mencapai angka 6 juta, bener nggak? benar. Karena nggak mungkin 6 juta itu dagang di Tanah Abang semua. Benar. Nah, sekarang ada 7 juta afiliator. Wah, coba deh kita sama-sama berpikir jernih ya. Maksud Iya. gue, apakah pemerintah yang turun drastis atau Anda yang konvensional naik? Jadi kita mau di tengah itu baru fair kalau versi gue. Maksudnya ini Edukasi, ya bisa belajar, dibilang adaptif. ya kita harus adaptif. Ini namanya teknologi ya, perkembangan. Kita harus kreatif ya. Dari pemerintahan gue ngelihat berita-berita banyak ya. Ayo kita harus kreatif. Anak muda sekarang kita harus kreatif sih ya. Bisa dibilang ini kan benar-benar sudah membantu banyak orang ya. Seperti bisa gue bilang kayak kalau misalnya ada teknologi dari negara orang ya, kita ambil teknologinya gitu loh. Benar nggak? Kita manfaatkan teknologinya. Yeah. Sehingga kita juga bisa suatu hari punya teknologi seperti mereka itu ya. Ya kita harus belajar dari sana gitu loh. Itu teman-teman. Kayak gue pernah menggaungkan, memang rasa-rasanya gaung gue tuh adalah bela TikTok misalnya. Cuma lu lihat deh, bela TikTok dalam arti apa dulu nih? Kalau memang dirasa untuk bela TikTok untuk kemajuan UMKM, gue sepakat, gue setuju. Benar. Gak apa-apa gue dibilang gue bela TikTok banget, gue pro TikTok, gak masalah. Kenapa? Karena ternyata di TikTok yang memang yang katanya harus dibela, versi gue nih ya, ternyata dia pun juga membela kami gitu loh. Iya, Membela kita. Dari sisi apa? Kok bisa-bisanya mereka nggak cuma sekedar ngambil cuan doang untuk masuk di Indonesia? Iya. Oke lah, pasti kan ada sisi bisnis ya. Tapi kan mereka juga kasih pelatihan kan? Iya, kasih pelatihan, akademinya ada. Lu tinggal join WhatsApp aja, di dalamnya tuh lu bisa belajar semua. Satu aja. Kalau memang si TikTok ini ya, yang lu bilang tadi TikTok Shop ini nggak kayak membantu kita ya di Indonesia ini. Bisa aja lu mau join, lu harus bayar dulu kan. Wah. Dia bikin lu mau daftar, lu bayar dulu 5 juta kalau lu mau jualan di TikTok. Tapi ini ada nggak? Enggak. Semua orang punya hak yang sama. Lu mau jualan ya tinggal siapin HP, lu tinggal bikin jadi afiliator, udah. Lu tinggal aja marketing lu ya. Iya. Kita kan itu kan nggak, itu tergantung di kita dong ya. Iya, Kan? Gimana iya. cara kita jualan gitu. Betul. Mungkin teman-teman Tanah Abang juga punya cara marketing. Ayo mari sini kita murah gitu ya. Nah, Iya, itu marketing tergantung ke Iya. pribadi lah. Ya tinggal di-upgrade aja. Iya. Pertanyaannya sekarang bukan berarti bisa atau nggak bisa, mau Iya, apa nggak apa nggak mau, itu aja sih. Iya. Dia bisa aja kalau bilang TikTok ini jahat ya kita bilangnya ya. Kalau dia jahat gue juga nggak mau lah, ngapain ya. Kalau untuk menghancurkan kita nggak mau. Tapi dia tuh bener-bener kayak dia bisa aja sih kayak udah lu harus bayar 5 juta, 3 juta kalau mau jualan di TikTok. Atau lu harus jadi langganan ya. Langganan kayak member. Mungkin gua nggak tahu ya di e-commerce-nya atau karena gua bukan seller di sana. Harus jadi account kayak premium lah atau apa, kita nggak tahu sih. Kalau di TikTok dia mau bikin gitu bisa kalau dia mau cari duit. Tapi kan dia kayaknya enggak gitu loh. Malahan dia ngeluarin duit diskonin ke kalian gitu itu barang. Iya juga ya. Iya kan, gue Kan- jadi agak aneh gitu. Iya. Gue yang terjun ke dalam, jadi gue juga agak kayak mana ya logis gue ya bisa nerima ini ya gitu. Iya juga ya, karena kan TikTok punya hak satu, dan yang kedua kan sama aja itu kayak mall kan. TikTok kan kayak mall tapi versi Iya. digital. Iya, Banyak toko dong, Iya. sama lu datang ke Pondok Indah Mall, mungkin di Jakarta gitu lu ngeliat ada banyak toko. Pertanyaan gua, brand yang sewa kios atau tempat di PIM di Pondok ini GI Plaza Indonesia bayar nggak? bayar dong, itu mahal tuh. Lah kan sama dong. Lah berarti kan TikTok juga punya hak dengan melakukan hal yang sama, boleh-boleh aja. Boleh aja. Lu hadir di mall gue, Iya. nih mallnya dalam genggaman, Iya. ya lu sewa. Iya, gue udah punya orang, gue punya Iya. traffic. Traffic. Sosmednya, gue udah punya traffic gitu loh. Lu mau jualan, lu Iya. bayar besar. Sama aja harusnya ya. Tapi kan nggak dilakukan sama mereka kan. Pedagang Tanah Abang kiosnya dia sewa nggak? Dia sewa kan? Sewa dong. Sewa, harus ini itu ya. Nah di TikTok enggak, lu nggak perlu sewa apa-apa, lu tinggal bikin account, dilatih lagi lu bisa jualan di sana. Nah ini informasi latihannya deh, kita terakhir kita obrolin nih kok. Di mana WA-nya apa gitu, mungkin teman-teman pengen nafsu banget nih belajar. Langsung Di mana aja sih? TikTok Academy, di TikTok searching aja TikTok Shop. Oh di TikToknya. Ada, nanti Coba, itu ada di profilnya, itu bisa di join sih. Bisa, itu akan ada. Coba di sini ya.
Ketik aja TikTok ya, coba ya kita lihat ya. Sebenarnya TikTok kreator Shop. juga banyak sih, konten-konten kreator yang ngajarin tips edukasi. Banyak banget lah. teman-teman TikTok kalau mau Academy, itu TikTok Academy Indonesia ya. TikTok Academy Indonesia, TikTok Academy. deh. Ya itu klik. Itu paling atas. Itu TikTok paling atas Academy aja. Indonesia, kita lihat ya. Mereka tuh banyak loh TikTok Academy. Oh, centang biru ya. Dukung konten nih. Coba, TikTok bawa lagi. Academy. Iya tuh, panduan komunitas. Tuh coba Panduan cek lagi deh. komunitas ada tips and trick itu ada. Mana tips and trick? Atas tadi ya mungkin ya. Nah, ini tips and trick live. gitu loh. Kemarin lucu sih. Ya udahlah, nih kalau lu nonton nih orangnya, ya gue harus sampaikan, tapi gue nggak menyebut nama lu, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lain. Gue diundang ke TV One secara live. Ada pedagang Tanah Abang, salah satu perwakilannya. Oke. Meskipun dia juga bukan representatif ya. Ini gue disclaimer dulu di depan. Representatif dalam Tanah Abang secara keseluruhan. Dia diundang kebetulan dari salah satu pedagang yang di sana. Ada gue juga di situ. Oke. Ya bukan debat sih, tapi gue lagi mengkampanyekan bahwa kenapa sih lo nggak upgrade, kenapa sih lo nggak coba melek digital, belajar, ikut pelatihan, belajar marketing, belajar public speaking untuk menyampaikan live. Katanya udah coba live tapi sepi, nggak terima gitu. Akhirnya juga terbukti dengan apapun yang diucapkannya. Begitu gue bertanya, kenapa lu udah coba belum? Kalau memang udah coba dari 1001 cara di live, terus lu nggak berhasil, ingat ya 1001 cara. Ya udah, nyatanya berarti ada sesuatu di dalam TikTok. Benar. Mungkin dia memihak tertentu. Tapi nyatanya jawabannya simpel. Ya saya gaptek. Gue langsung garuk pala. Maksudnya gaptek itu gimana sih? Udah download belum? Ya pokoknya gimana? Saya nggak ngerti. Kenapa tiba-tiba teriak-teriak TikTok ditutup? Kirain Anda udah optimasi gitu loh. Udah jago, udah terjun ke dalam, bedah semua gitu ya. Udah bedah semua, udah pakai 1001 cara, udah live 3 tahun. Iya. Maksud gue, menurut gue sih nggak fair. Mas, maaf ya kalau Anda nonton, saya minta maaf gitu ya. Maksudnya, saya juga nggak nyebut nama Anda. Semoga bukan menjatuhkan aib Anda. Tapi jawaban Anda kalau ternyata kayak gitu, menurut saya nggak fair. Benar sih. Benar. Lo tutup, terus dia tetap di ujung statementnya dia bilang, kan salah satu kan konklusi. Kalau saya tetap ya edukasi. Kalau saya bilang ya, saya di sini ya mohon maaf nih, mengajak teman-teman untuk berubah, adaptif. Benar. Di dia cuma 2 kata, maunya ditutup. Tetap. Sampai ada Raymond Chin juga kan diundang kan. Jadi ada banyak-banyak lah, nggak cuma gue doang, nggak cuma pedagang. Ada Kementerian UMKM, ada Raymond Chin. Raymond Chin langsung kayak, tetap ya kekeh ya gitu. Sampai dia refleks ngomong seperti itu. Kurang lebih gitu. Gimana tuh, Mon? Sebenarnya ya menurut gua ya, ini mungkin kita harus sedikit pandangan gua sih. Iya. Solusinya apa sih? Kalau menurut solusinya gimana? Iya, gua sih dukung pemerintah. Iya. Dukung TikTok dalam arti yang positif ya. Masalah regulasi, operation, harga murah apa segala macam serahkan sama pemerintah. Tapi karena gua kebetulan juga gua orang marketing, kebetulan juga gua orang media. Ya gua sih pengen nyampein ke mereka adaptif dan mereka edukasi penuh di kepala mereka. Setuju sama Coach Jun, bangun video pendek yang benar. Konten personal brand juga yang benar. Benar. Apakah sudah join ke akademi kah? Udah ditanya kah gitu loh. Nah, jadi menurut gua ya seharusnya ini kita harus duduk nih antara pemerintah, afiliator, UMKM TikTok, UMKM Tanah Abang, kita bilang ya, kita duduk nih ya. Duduk ngebahas apa yang akan bisa ya, kita cari solusi. Kita jangan enggak usah bahas lagi ke belakang kayak karena kan rugi ya, kalau misalnya dipisah juga rugi, ditutup juga sama-sama rugi. Itu saudara kita juga yang menggantungkan hidup ya. Bisa aja kayak kita, ini dari gua sendiri pribadi ya, gua berpikir nih ya, karena gua berpikir keras. Kita nggak usah salahkan siapa-siapapun, semua saudara kita, semua cari makan di Indonesia nih, nggak ada asing. Ya bisa aja kayak TikTok, bisa nggak TikTok kayak bikin satu tab UMKM di bagian bawahnya gitu loh. Jadi buat yang mau belanja UMKM ya, bisa langsung masuk ke sana gitu loh. Solusi nih baru nih. Dan bener coba nih, gue challenge juga nih ke Coach Jun dan para top 100 live streamer yang ada di TikTok Shop nih, atau live shopping. Kalau memang ternyata duduk bareng, nah sekarang gue mewakili teman-teman UMKM yang konvensional deh. Lu mau ngajarin nggak? Optimasi, minimal kayak sharing-sharing, talk show gitu. Pasti. Kalau enggak ntar gue senggol Kementerian UKM untuk memfasilitasi ini nih. Pasti. Ya, kita kumpul bareng-bareng. Setuju nggak teman-teman? Setiap ada acara gue diundang, gue tetap bahas semua dari gue awalnya gimana sampai trik-trik. Setiap ada acara ya kita bilang ya, tetap gue bahas tuh ya. Nah, menurut gua sih kita cari solusi lah ya. Mungkin di tabnya, kan bisa aja di tabnya TikTok yang biasa kita masuk TikTok ada live, ada shopping, kita tambahin UMKM
gimana sih ya? Iya, Ini iya. gua nggak tahu sih kalau Iya, iya. apakah si TikTok juga bakalan setuju Iya, dan iya. gimana. Tapi kita harus cari cara gini, win-win solution lah kita bilang ya. Jadi UMKM tuh di dalam kita bisa lihat, apakah lu mendukung UMKM? Ya udah lu belanja di UMKM gitu loh. Dan kan nggak semua produk di Indonesia ini UMKM ya. Iya. Ya kita juga butuh kayak ya smartphone kayak yang lain-lain lah. Kita butuh Iya, juga iya, yang iya. kayak yang di luar yang udah bayar bea masuk dan lain-lain kita butuh juga. Nah, mungkin itu ada di sini juga dan Iya, iya, lain-lain. iya. Semua produk ada ya. Tapi mungkin lebih ke di highlight yang UMKM. Iya, atau nggak tahu juga ya. Kita analisa. Ya kita bisa. Iya, ini aja analisa seru-seruan aja. Atau tadi masalah hybrid. Tadi kan lu kan bagus tuh ngasih masukannya. ya, Kenapa nggak hybrid gitu? Iya, hybrid. Nah, dikasih tab lagi atau dikasih UI, Iya. tulisannya khusus yang kawan-kawan kita yang ada di hybrid. Iya, iya. Jadi memang mungkin nggak tahu AI-nya ngebaca atau mungkin cara pendaftaran di awalnya. Itu ya memang dia punya toko dan juga dia online. Iya, Iya kan? Jadi kayak ya udah, ayo maksudnya dikasih wadah kayak begitu seru juga tuh. Seru. Jadi fair. Jadi mereka-mereka yang baru daftar nggak ngadu sama raksasa langsung gitu loh maksud gue. Mungkin kerasa gue paham teman-teman. Maksud lo tuh kayak langsung gila gue langsung hajar ngelawan Kocun gimana ceritanya nih misalnya gitu. Iya, iya. Ya udah coba deh mudah-mudahan kali aja ya analisa gembel aja lah. Masukin di hybrid mungkin. Iya, Jadi teman-teman yang offline ada di situ semua. Benar. Iya kali ya. Bisa sih itu sih. Sistem IT itu apa? Ya Bisa. gua nggak Mereka paham. makanya gue bilang sih perlu duduk nih berunding nih ya, cari solusinya apa gitu loh. Karena kan yang namanya teknologi seperti sekali lagi ditutupnya TikTok Shop atau dibagi TikTok Shop itu juga nggak akan bikin offline tuh rame menurut gua sih. Karena di pandemi itu kita udah terbiasa untuk belanja online kan. Kita dipaksa nggak boleh keluar rumah, harus belanja online. Orang jadi terbiasa gitu loh. Iya, Dan juga kadang ya. gua mau belanja online, kalau gua dari sini ya, dari Gading Serpong ke Tanah Abang itu aja udah seharian gua ke sana, kayak nggak usah ngerjain yang lain lagi gitu loh. Ya, apalagi Gen Z ya, Gen Z sekarang ya, itu mereka waktu adalah penting banget sih buat ngelakuin yang lain gitu loh. Gua mau ngedit video, gua mau ngantar anak sekolah lagi, gua mau ini lagi, mau itu lagi gitu ya. Jadi online itu lu nggak bisa dihadang gitu loh. Kalau Betul. belanja online itu nggak akan bisa dihadang. Teknologi online mempermudah, kenapa harus mundur lagi? Iya. Itu poinnya. Oke, Kocun, terakhir banget nih. Oke. Gue jadi terakhir mulu ya. Gue gara-gara ngobrol sama lu jadi kemana-mana, jadi saking serunya nih. Yang 20 miliar itu bener apa nggak sih? Kan Anda bilang katanya kalau cuma baru check out udah kehitung omset, kehitung pembelian meskipun belum payment. Nah, Ini lagi rame nih. gua nggak ada COD, jujur. Kalau Kocun itu pembeliannya harus bayar langsung. Enggak, ini hubungannya apa nih COD? Enggak, kata check out. Check out. Baru check out aja udah kehitung Enggak. angka-angka yang harus bayar. Wah, ini udah terpecahkan nih stigmanya. Mitosnya begitu. Gini ya. Coba lu akuin. 20 miliar yang lo dapet dalam waktu 24 jam, apakah semuanya payment atau hanya baru check out sudah kehitung? Katanya ada gosip-gosip seperti itu. Kalau check out saja udah kehitung, itu artinya COD. Check Bayar out, di tempat itu loh. check out dihitung COD. COD, Check out itu kan dikasih waktu 24 jam. Iya, kalau misalnya kan ada pilihan COD bayar di tempat. Oke, mau transfer apa mau Bayar COD? di tempat. Bayar di tempat. Nah, Oke. kalau kita pilih COD ya itu masuk ke GMV-nya. Kalau di yang lain, tapi di Kocun nggak bisa karena kita barang HP nggak ada COD. Bahaya satu. Ya, kita tidak ada yang COD. Makanya kalau gua sendiri murni, penjualan gua itu adalah murni. Makanya kayak kemarin tuh seller itu sempat kayak di-push, "Lu kok nggak kirim barang?" Sabar ya Pak, 3.000 orderan. Dalam 4 hari harus diselesaikan, 5 hari harus diselesaikan orderannya. Seller sampai, waduh itu kayak packingnya itu udah dikejar-kejar gitu loh. Oke, kalau bayar transfer, virtual account dan lain sebagainya, itu check out doang kehitung payment nggak? Kehitung payment. Bayar virtual account udah bayar langsung masuk ke GMV, udah payment udah masuk. Sebelum payment. Kalau sebelum payment tidak masuk. CO doang bisa kan? Check out doang bisa kan? Bisa masukin keranjang kan? Masukin keranjang, check out Ya. tapi nggak dibayar. Tapi nggak kehitung ke GMV. Nah, Kecuali lu pilih COD tadi. oh iya, paham. Kalau COD oke lah. Tapi kalau check out masuk ke keranjang tapi transfer virtual account kan mesti ada waktu sekitar 24 jam buat lo masuk ke M-Banking. 24 jam masih? Ya itu nggak kehitung. Iya, 2 jam ya anggaplah itulah. Itu Gue nggak nggak kehitung, paham. nggak Soalnya kehitung. biasanya gue kalau check out langsung gue payment kalau memang gue butuh. Bukan masalah kaya-kayaan, memang gue tinggal bayar daripada gue lupa. Itu nggak kehitung. Nggak kehitung. Katanya ada yang bilang katanya angka 20 miliar, 41 miliar dan lain sebagainya dalam waktu 24 jam.
cuma sekedar check out doang yang di flexing-flexingkan emang muncul tapi belum tentu di payment gitu loh. Enggak lah, enggak ikut itu, enggak terhitung. Kalau di gua itu benar-benar semua ya organik lah, memang orang yang beli gitu semua. Makanya live-nya juga keringat dingin. Dan kemarin berapa total? Yang mana? GMV. Ya kan setelah fenomenal 20 miliar. Nah, Setelah itu ya per hari loh kita ngomongnya. 15 ya terakhir ya. Turun sih 15. 15 miliar. 88 20 miliar, 99 15 miliar. Oh, turun ya 20 Turun. miliar. Aduh, gua turun nih. Ya. GMV-nya jadi berapa? Karena Jadi banyak 15 miliar gitu. Banyak kreator-kreator baru juga gitu loh. Yang bukan siapa-siapa gitu loh. Yang bisa jualan juga di TikTok. Oh, kuenya bagi-bagi. Iya, banyak juga gitu. Sebentar, lu sehari 20 miliar. Enggak, itu kayak di event besar aja. Kalau sehari itu paling 300 juta total penjualan, 500 juta gitu. Oke. Average berapa sebulan? Enggak Total. bisa Kira-kira bilang. aja. Kira-kira kalau sehari 300. 300 Angka kembar kan 9 10 miliar ke atas. ya, Angka kembar. 19 miliar maybe ya. 19 miliar. Iyalah 9 tambah 15 lah 20 sekian lah mungkin ya. Per bulan. Per bulan lah mungkin. GMV, Ya, revenue ya. total penjualan. Total penjualan ya. Dan kalau lu teknologi dapat 1%. 1%. Berarti kalau 20 miliar 1%-nya sebulan 200 juta lebih ya. sebulan 200 juta, bukannya Iya. sehari 200 juta yang kata lu? Oh enggak, kalau Angka 1%-nya ya. Itu kan angka kembar. Oh. Angka kembar kemarin 20 miliar. Iya. Habis itu 15 penurunan. Bulan depannya cuma 15. Hariannya selain angka kembar. Kalau itu angka kembar aja. Kalau hariannya? Harian kita kira-kira 300 juta lah. Jadi kita kali 3 kali 3 9 lah kita bilangnya. 9 tambah 15 lah kita bilangnya. 9 miliar tambah 15 miliar. 24 miliar. 1% 240 bayar gaji karyawan dan lain-lain, lampu segala macam, nge-ads dan lain-lain. Ya, Berapa bersyukur bersihnya? lah, kita bilang bersyukur. Berapa kok bersihnya kok? Belum bisa beli mobil mewah lah. Tapi Belum, enak belum. loh. Lu nggak ngurusin packing produksi. Iya, nggak ngurusin. Nggak ngurusin. Nggak ngurusin. Bersih 100 juta ada kali. Enggak lah, nggak sampai lah. Makanya kan biaya di sini juga ngeri-ngeri. Gue dari daerah kaget ke sini. Waduh, biaya sekolah anak aja dan lain-lain. Wah, aduh. Kaget kan? Kaget gue kaget. Gue sakit kuningnya udah lewat kok. Udah paham gue di Jakarta. Makanya mau nggak mau ya, gue malam juga live kadang ya. Kayak gue waktu gue itu kayak ya gitu ya. Oh, satu lagi nih yang gue pengen bahas. Banyak juga teman-teman ya kemarin yang kebantu ya. Dia kerja nih ya. Mungkin dia kerja pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Habis itu jam 9 malam, dia tuh live stream sampai jam 12 malam. Untuk mencari penambahan gitu loh. Biar kalau gaji dia kan UMR, katanya gaji gua UMR kok 4 juta katanya. Untuk kerja. Tapi gua jam 9 jualan baju sampai jam 12 jadi afiliator. Lumayan kok katanya. 2 minggu bisa 4 juta katanya. Wah, ngebantu juga ya. Lu kalau kerja UMR, lu bisa kaya nggak sih? Gua tanya lu. Wah. Lu kaya nggak? Lu kerja bisa kaya gimana sih? Lu kerja 2 tahun 3 tahun? Dengan hitung-hitungan manusia yang terbatas dengan anggaplah tadi 4 juta. Iya. 4 juta untuk Makan. dapetin rumah bersih-bersih 2 juta lah anggaplah. Ini Iya. sengirit-ngiritnya nih. Seirit udah ini. 2 juta sebulan. Terus kalau mau dapetin rumah harga berapa sekarang? Anggaplah Ngeri 1 ya? miliar nih. Iya. Yang Berapa satu tahun? santai aja dulu. 1 Ah. miliar bagi 2 juta berapa tuh kalau boleh tahu? Nggak tahu ya. Berapa itu hitungannya banyak. Ya udah, semua resign. Jadi afiliator kecuali pegawai saya. Tapi ya dia fokus dan awalnya dia bilang sepi tapi akhirnya menghasilkan jam 9 sampai jam 12 dia jualan baju. Dan ya? ternyata bisa menghasilkan lebih dari gaji dia bilang. Ya itu seneng banget sih ya. Ya bisa gue bilang ya salah satu bukti nyata bahwa ya ini perekonomian sih bisa dibilang ya. Dari orang yang kayak cuma terima gaji tapi dia bisa kayak ada uang lebih lagi ya. Ini membantu banget perekonomian dia sih. Kalau menurut gua sih ini ya marilah kita open eye lah kita lihat ya. Dan lu lihat deh kesehatannya. Kalau dengan dari sisi membantu perekonomian keluarga, keluarga itu kan konsumtif. Ya, Yang namanya keluarga pasti mengkonsumsi sesuatu, Benar. apapun. benar. Mau dari kebutuhan dasar gitu ya, Benar. makan, minum, pakaian, ya dan seterusnya. Belinya di mana? Belinya kan di kita juga kan. Iya kita Nah, juga. kehidupannya buat devisa negara juga. Benar. Itu aja poinnya. Makanya gara-gara strata ekonominya naik, Ya. semakin lu spending atau ngeluarin duitnya juga semakin bisa gitu dan mau Iya. buat ngeluarin nggak ngirit-ngirit. Satu lagi mungkin ini harus di highlight nih ya. Ah. Gua gini,
lu beli produk ya di TikTok katanya kan mahal gitu ya. Oke, lu katanya lebih murah. Lu beli produk lebih murah di TikTok dibandingkan dengan e-commerce lain lah atau offline kita bilang. Di offline atau e-commerce lain kita bilang lu beli barang 2,5 juta. Di TikTok lu beli 2 juta. 500 ribunya lu bisa beli baju buat anak lu bisa beli makan enak KFC, McD buat anak lu yang pengen makan, lu bisa bawa orang tua pergi makan enak, jalan-jalan gitu loh. 500 ribu, happy nggak gitu loh? Kayaknya terbantu nggak gitu loh? Ke lu pasti kayak, wah pasti gue mau beli yang lebih murah dong. Sisa uangnya gue pakai keperluan beli susu kayak atau apa gitu ya. Makanya gue bilang sebenarnya hadirnya ada TikTok Shop ini ya sebenarnya hal baik sih. Mereka mau spend uang, mau keluarin diskon subsidi buat kita gitu loh. Nah itu teman-teman, ya udahlah kalau saran saya, ayolah kita ketemu di tengah, naik dong. Ketemu kita bahas, pasti ada solusi. Kasih solusi ya. Pasti ada Bahaya solusi. nih udah mau tutup lagi katanya isunya TikTok Ya, Shop. janganlah, coba nanti kita ngobrol lagi. Ya, Coba revisi dipikirkan ulang lagi. lah, dipikirin. Duduk TikTok, pemerintahan, afiliator, UMKM duduk cari solusinya pasti akan ketemu Iya itu solusinya. dia tuh. Makanya ya nggak tahu lah nanti apalagi 2024 kan kalau memang ternyata peraturannya sudah baru nggak tahu nanti presidennya siapa. Ya kalau misalkan ternyata ini malah menjadi memperburuk suasana ya coba dipikirin lagi, mudah-mudahan bisa hal yang bermanfaat yang lainnya atau ya mungkin nggak tahu kalau pilih saya mungkin nanti ujung-ujungnya saya menjadi menteri UMKM bisa merubah regulasi ini kan kita nggak tahu gitu. Kita kasih solusi.